Tahun 2022, seorang ibu di Jakarta membawa anaknya yang demam ke klinik. Dokter meresepkan sirup parasetamol, obat yang sudah ada di pasaran bertahun-tahun, obat yang sudah melewati pengujian, sudah punya label lengkap, sudah punya nomor registrasi, dan sudah bersertifikat resmi. 3 hari kemudian, anaknya tidak bisa kencing. Sepekan kemudian, ginjalnya berhenti bekerja. Dan itu bukan satu kasus saja. Tragedi yang sama terjadi di ratusan keluarga lain, di puluhan kota berbeda, dalam waktu yang hampir bersamaan. Lebih dari 200 anak Indonesia meninggal. Bukan karena overdosis, bukan karena salah minum, melainkan karena obat yang sudah lolos semua pemeriksaan ternyata mengandung racun. Obatnya sudah bersertifikat, sudah berlabel, sudah terdaftar resmi, dan tetap membunuh. Kalau pertahanan terakhir kita ternyata hanya selembar sertifikat, apa yang terjadi ketika sertifikat itu bisa dipalsukan dengan biaya yang bahkan lebih murah dari secangkir kopi? Pertanyaan itu bukan hipotesis. Itu yang sedang terjadi hari ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh rantai pasok global yang menentukan keamanan hampir semua produk yang kita konsumsi setiap hari. Hari ini kita selidiki sistem yang seharusnya menjaga kita. Dan mengapa sistem itu justru bisa menjadi pintu masuk paling berbahaya bagi produk-produk yang mengancam nyawa. Di balik setiap produk yang kita konsumsi sehari-hari, sebenarnya ada sebuah sistem tak kasat mata yang jarang kita pikirkan. Namun, selalu kita percaya sepenuhnya. Sebelum obat sampai ke apotek, ada laboratorium yang menguji kandungannya. Sebelum mainan dijual di toko, ada lembaga yang memastikan bahan dan catnya aman untuk anak-anak. Bahkan, sebelum besi beton ditanam di pondasi gedung, ada pengujian ketat yang memastikan struktur itu tidak akan patah saat gempa. Sistem raksasa inilah yang dikenal dengan nama TIC, singkatan dari Testing, Inspection, and Certification, atau dalam bahasa Indonesia, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Dan ini jelas bukan industri kecil. Nilai pasar global industri TIC bahkan diperkirakan menembus lebih dari 400 miliar dolar per tahun. Pemainnya adalah raksasa-raksasa dunia yang beroperasi di ratusan negara, mulai dari SGS dari Swiss, Bureau Veritas dari Prancis, Intertek dari Inggris, hingga Eurofins dari Luxembourg. Ada ribuan laboratorium dan ratusan ribu analis yang bekerja di hampir setiap sudut bumi. Namun di balik megahnya industri ini, ada satu cacat mematikan yang sudah tertanam sejak awal. Masalah dasarnya sederhana. Laboratorium-laboratorium ini dibayar langsung oleh perusahaan yang produknya sedang mereka uji. Artinya, kalau sebuah laboratorium terlalu jujur dan terlalu sering menggagalkan produk, klien itu tinggal angkat kaki dan pindah ke laboratorium pesaing yang lebih kompromistis. Dalam persaingan bisnis yang begitu ketat, tekanan untuk meloloskan produk akhirnya bukan lagi datang dari konsumen, melainkan dari struktur bisnis industri itu sendiri. Ini bukan sekadar ulah 1-2 laboratorium nakal. Ini adalah konflik kepentingan yang sudah mendarah daging di dalam DNA industri ini sejak awal. Ada 3 cara memalsukan sertifikat laboratorium, dan semuanya sedang digunakan hari ini secara bersamaan di seluruh dunia. Cara pertama adalah yang paling kasar tapi paling murah, yaitu Photoshop. Pelaku cukup mengambil sertifikat asli dari laboratorium ternama seperti TUV, SGS, atau Eurofins, lalu mengedit tanggal, nomor produk, dan hasil pengujiannya, kemudian mencetak dokumen itu seolah-olah asli. Biaya pemalsuan ini mendekati nol, sementara biaya pengujian yang sah untuk standar keselamatan mainan anak saja bisa mencapai 1.000 hingga 3.500 dolar per produk. Selisih ekonomi yang sangat besar itulah yang terus menggerakkan cara ini. Cara kedua jauh lebih berbahaya karena terjadi bukan di luar laboratorium, melainkan di dalamnya. Analis yang tidak berintegritas memanipulasi sistem komputer yang mengelola seluruh data pengujian. Sistem yang dalam industri ini disebut chromatografi data system. Bobot sampel diubah,
faktor kalkulasi diputar ulang, dan grafik hasil uji dimanipulasi secara ilegal. Angka kelulusan dipaksakan keluar dari komputer, meski produk aslinya gagal total. Cara ketiga adalah yang paling canggih dan paling terorganisir, yaitu sistem langganan bulanan ilegal. Cara kerjanya seperti berlangganan layanan streaming, tapi untuk dokumen palsu. Perusahaan membayar biaya tetap setiap bulan kepada broker dokumen, dan setiap bulan mereka menerima Certificate of Analysis yang menyatakan produk mereka lolos pengujian, tanpa ada satupun sampel fisik yang pernah dikirim ke laboratorium manapun. Tidak ada pengujian, tidak ada sampel. Yang ada hanyalah dokumen tiruan bersertifikasi hantu yang memanfaatkan celah QR code palsu dan tanda tangan digital hasil cloning agar terlihat sepenuhnya sah. Ketiga cara ini tidak saling menggantikan. Mereka berjalan bersamaan di sektor yang berbeda, di negara yang berbeda, setiap harinya. Tahun 2005, Able Laboratories, perusahaan farmasi Amerika, runtuh setelah seorang mantan karyawannya melaporkan ke FDA bahwa data stabilitas ratusan obat yang mereka produksi dipalsukan selama bertahun-tahun. Analis secara fisik menggunting dan menempel kromatogram kertas untuk menghasilkan angka yang diinginkan. Laporan pengaduan itu bukan berasal dari auditor resmi, bukan dari inspeksi regulasi. Laporan itu datang dari satu orang yang memutuskan untuk berbicara. Tahun 2017, Kobe Steel, salah satu produsen baja terbesar Jepang, mengaku telah memalsukan data kekuatan mekanis logam yang mereka kirim ke lebih dari 500 pelanggan selama bertahun-tahun. Pelanggan itu termasuk perusahaan kedirgantaraan dan otomotif global yang menggunakan logam itu di tempat yang membutuhkan keselamatan tertinggi. Yang sama dari kedua kasus ini bukan hanya skalanya. Yang sama adalah bagaimana mereka terungkap. Bukan dari audit regulasi, bukan dari inspeksi mendadak. Ia datang dari whistleblower dan dari kegagalan yang sudah terlanjur terjadi. Sistem yang seharusnya mencegah bencana hanya tahu ada masalah setelah bencana sudah terjadi. April 2009, roket Taurus XL milik NASA diluncurkan dari California untuk membawa satelit pemantau iklim bernama Orbiting Carbon Observatory. 9 menit setelah peluncuran, satelit itu jatuh ke Samudra Pasifik Selatan. 2 tahun kemudian, roket yang sama diluncurkan lagi membawa satelit bernama Glory, juga untuk pemantauan iklim. Hasil yang sama, jatuh ke laut. NASA menghabiskan bertahun-tahun menyelidiki penyebabnya. Dan yang mereka temukan bukan kegagalan teknis perancangan. Yang mereka temukan adalah bahwa sebuah perusahaan bernama Sapa Profiles Inc. telah memalsukan sertifikat kekuatan aluminium yang mereka jual ke NASA selama hampir 20 tahun. Aluminium yang seharusnya kuat ternyata getas. Komponen yang terbuat dari aluminium itu gagal pada momen paling kritis, yaitu saat pemisahan pelindung roket. Kerugian NASA dari 2 misi yang gagal mencapai lebih dari 700 juta dolar. 2 misi ilmiah yang tidak pernah mencapai orbit. Dan 1 pertanyaan yang tidak terjawab selama hampir 2 dekade. Mengapa tidak ada yang mendeteksi ini lebih awal? Jawabannya bukan karena tidak ada sistem pengujian. Sistem pengujian ada, tapi sistem itu bergantung pada sertifikat yang diterbitkan oleh perusahaan yang sama yang memalsukan datanya. Obat yang sudah bersertifikat tapi beracun, aluminium yang sudah lolos pengujian tapi membuat roket jatuh, baja yang sudah berlabel SNI tapi getas. Semuanya punya sertifikat, semuanya sudah lolos pengujian, semuanya. Yang sedang kita lihat bukan sekadar kumpulan kasus penipuan yang tidak berkaitan. Yang sedang kita lihat adalah sesuatu yang lebih mendasar.
Kita hidup dalam dunia yang bergantung penuh pada kepercayaan terhadap dokumen, sertifikat, label, stempel. Kita tidak pernah menguji sendiri apakah besi yang dipakai untuk membangun gedung tempat kita bekerja sudah sesuai standar. Kita tidak pernah menganalisis sendiri apakah obat yang kita minum mengandung zat yang tertera di labelnya. Kita mempercayai dokumen, dan dokumen itu ternyata bisa dipalsukan. Dengan biaya yang lebih murah dari secangkir kopi, dengan perangkat lunak yang tersedia di laptop siapapun, dengan jaringan broker yang menjual paket langganan bulanan untuk sertifikat palsu. Bukan berarti semua sertifikat palsu, tapi kita tidak pernah tahu mana yang asli dan mana yang tidak, karena keduanya terlihat sama persis. Indonesia punya 3 cerita tentang sistem ini yang perlu kita dengar secara utuh. Cerita pertama sudah kita sebut di awal. Lebih dari 200 anak meninggal karena sirup parasetamol yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol kelas industri yang seharusnya hanya digunakan sebagai senyawa anti beku. CV Samudra Chemical menjual bahan kimia industri itu sebagai propilen glikol kelas farmasi, lengkap dengan label kemasan dan sertifikat analisis yang dipalsukan dengan menggunakan nama raksasa kimia Dow Chemical Thailand. Bahan baku beracun itu kemudian diserap ke dalam rantai manufaktur obat sirup anak dan membunuh lebih dari 200 anak. Cerita kedua lebih senyap tapi sama berbahayanya. April 2024, Kementerian Perdagangan menyita lebih dari 83.000 lembar baja lembaran di Cikarang Barat dan memusnahkan lebih dari 3.600.000 batang baja tulangan beton di Kabupaten Serang, Banten. Total nilai baja yang dimusnahkan mencapai lebih dari 257 miliar rupiah. Semua dimusnahkan karena tidak memenuhi standar SNI meski beredar di pasaran dengan label SNI palsu yang tercetak langsung di batangnya. Besi-besi itu mungkin sudah ada di proyek konstruksi yang sedang berdiri hari ini. Cerita ketiga yang paling mengkhawatirkan. Juni 2026, KPK mengungkap bahwa aliran dana suap importasi barang ilegal senilai total 91 miliar rupiah mengalir dari importir PT Blu-ray Cargo langsung kepada pejabat di lingkungan BPOM dan Kementerian Perdagangan. Dana itu diberikan untuk meloloskan barang impor tanpa pemeriksaan fisik laboratorium dan dokumen clearance yang sah. Selain itu, mantan Kepala Balai Besar POM Bandung terbukti melakukan pemerasan dan gratifikasi senilai 3,4 miliar rupiah terhadap pengusaha farmasi untuk meloloskan pengawasan produk. Hukumannya diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada Oktober 2025 menjadi 6 tahun penjara. 3 cerita, 1 pola yang sama. Bukan hanya sistem pengujiannya yang gagal, penjaga sistem pengujiannya pun ikut bermain. Lalu mengapa ini terus terjadi? Jawabannya bukan karena pelakunya terlalu cerdas, tapi karena strukturnya sendiri yang memungkinkan dan bahkan mendorong hal ini untuk terus terjadi. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, memang ada lapis perlindungan tambahan yang tidak dimiliki banyak negara berkembang. Sistem komputer laboratorium farmasi di sana diwajibkan memiliki jejak audit elektronik yang terkunci dan tidak bisa dinonaktifkan tanpa meninggalkan rekam jejak. Inspeksi pasca pasar dilakukan secara acak dan tidak bisa diprediksi. Dan hukuman bagi eksekutif yang terbukti memalsukan data keselamatan adalah pidana federal yang berat. Eksekutif dari Able Laboratories dan Sapa Profiles Inc. memang pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara federal. Sementara itu, di Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya, sistem pengawasan masih sangat bergantung pada pemeriksaan dokumen kertas sebelum produk masuk pasar. Pengujian fisik secara acak setelah produk beredar hampir tidak ada. Dan ketika pintu masuk itu sendiri sudah bisa disuap, produk berbahaya bisa beredar bertahun-tahun tanpa ada yang menyadarinya.
Namun, ada satu hal yang sama, persis di kedua sistem itu, baik yang maju maupun yang berkembang. Konflik kepentingan dasarnya tidak berubah. Laboratorium tetap dibayar oleh klien yang produknya mereka uji. Dan dalam pasar yang kompetitif, laboratorium yang terlalu sering mengeluarkan hasil gagal akan kehilangan pelanggan. Itu bukan tuduhan moral. Itu logika ekonomi yang bekerja setiap hari, diam-diam, di dalam sistem yang seharusnya netral dan independen. Ada sejumlah reformasi yang sedang dibicarakan, dan sebagian kecil bahkan sudah mulai diterapkan. Usulan pertama adalah mewajibkan seluruh data mentah pengujian dikirim secara otomatis ke jaringan blockchain yang terenkripsi, sehingga data itu tidak bisa diubah setelah keluar dari alat ukur. Dokumen PDF yang mudah diedit digantikan oleh catatan digital yang terkunci secara kriptografis dan tidak bisa dipalsukan. Usulan kedua adalah memutus hubungan finansial langsung antara produsen dan laboratorium. Biaya pengujian dikelola oleh konsorsium independen yang mendistribusikan sampel secara acak ke berbagai laboratorium tanpa si produsen mengetahui laboratorium mana yang akan menguji produknya. Dan usulan ketiga adalah mewajibkan semua fungsi pelacakan jejak audit di sistem komputer laboratorium untuk selalu aktif dan tidak bisa dimatikan, serta menjadikan penonaktifan fungsi itu sebagai pelanggaran pidana berat. Beberapa negara dan beberapa korporasi besar memang sudah mulai bergerak ke arah ini, tapi industri senilai lebih dari 400 miliar dolar yang bergantung pada cara lama tidak akan berubah dalam semalam. Dan sementara reformasi itu perlahan berjalan, produk-produk dengan sertifikat palsu terus saja beredar di apotek, di toko bangunan, di supermarket, dan di mana-mana. Ada satu ironi besar yang tidak bisa berhenti mengganggu setelah seluruh perjalanan investigasi ini selesai. Sistem sertifikasi laboratorium ini sesungguhnya lahir dari niat yang sangat mulia untuk memastikan tidak ada produk berbahaya yang sampai ke tangan konsumen, untuk memastikan pabrik tidak bisa berbohong tentang keamanan produknya, dan untuk memastikan ada pihak ketiga yang benar-benar independen berdiri sebagai penjaga antara produsen dan konsumen. Namun, ketika penjaga itu bisa dibayar, ketika sertifikatnya bisa difotokopi, ketika inspekturnya bisa disuap, yang tersisa dari sistem itu bukan lagi perlindungan nyata. Yang tersisa hanyalah ilusi perlindungan, label yang terlihat benar, dokumen yang terlihat sah, dan kepercayaan publik yang ternyata hanya bertumpu di atas selembar kertas. WHO memperkirakan bahwa makanan terkontaminasi dan produk substandar menyebabkan 600 juta kasus penyakit dan 420.000 kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Sebagian dari angka yang sangat besar itu adalah konsekuensi nyata dari sistem yang gagal mendeteksi produk berbahaya sebelum terlambat. Lebih dari 200 anak Indonesia meninggal bukan karena tidak ada sistem yang seharusnya menjaga mereka. Mereka meninggal justru karena sistem yang seharusnya menjaga mereka itu sudah dikuasai oleh pihak yang seharusnya dijaga olehnya. Dari skandal farmasi Able Laboratories pada 2005, kegagalan roket NASA akibat aluminium palsu, baja palsu di Banten, hingga sirup beracun di apotek-apotek Indonesia. Dan pertanyaan yang paling menggelisahkan dari seluruh investigasi ini bukan tentang siapa pelakunya atau seberapa besar hukumannya. Pertanyaannya adalah, dalam berapa banyak produk lain yang ada di kehidupan kita hari ini, kepercayaan yang kita berikan pada sebuah label atau sertifikat itu ternyata hanyalah kepercayaan pada selembar dokumen yang biaya pemalsuannya lebih murah dari secangkir kopi?